Nah, buat O-nya ada 2. Terus buat senyawa yang ketiga, sama bikin lagi. C-nya ada 5, terus H-nya ada 4 ya. Semuanya ada 3. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, di sini ada C5H6O2. Terus ini ada C5H4O2. Ini ada C5H4O3. Nah, berdasarkan kalau misalkan kita ngitung jumlah MR-nya, pasti yang ketiga ini bakal paling tinggi ya, karena O-nya yang paling tinggi juga. Terus ini juga cuma bedanya ini 6, ini 4, beda jauh lah, karena air dari H kan cuma 1 gitu. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke soal tadi, kalau misalkan dicari yang paling tepat ya karena senyawa 3 ini memiliki titik didih yang paling tinggi. Terus kalau misalkan yang paling rendah, maka yang ini, yang kedua, dia bakal titik didihnya bakal 162 derajat Celcius. Terus yang pertama, senyawa yang pertama bakal 171 derajat Celcius. Kayak gitu. Buat soal pertama ada pertanyaan dulu nggak? Cara tahu ikatannya gimana? Gimana? Cara tahu ikatannya, maksudnya nggambar ikatannya tuh. Gambar ikatan ini ya. Iya, ngurai kayak gitunya. Oh, jadi kalau misalkan ini kan rantai benzen ya. Kalau rantai benzen tuh di setiap sudut-sudut ini ya, itu bakal ada C, kalau ada karbon. Nah, berhubung karbon ini harus punya 4 tangan, di sini kan baru 3 ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, maka rantai yang ke satunya itu akan ada H yang ngisi. Gitu. Jadi setiap lekukan ini bakal ada C, dan setiap C harus punya 4 tangan. Kalau O harus punya 2 tangan. Gitu. Jadi kalau misalkan O udah punya 2 tangan di sini, jadi nggak usah ada atom-atom lain yang bakal ngisi gitu. Jadi udah pas. Gitu. Gimana? Menjawab nggak? Iya, menjawab. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Atau aman? Aman, Kak. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ada dalam kristal Li2S, bilangan koordinasi Li plus adalah 4. Terus bilangan koordinasi S2 minus adalah, nah yang benar jawabannya 8, cuma di sini jawabannya 2. Oke, jadi sebelumnya aku pengen buka Google dulu. Sekarang udah kelihatan belum? Apa yang muncul nih di layarnya? Masih soal yang tadi. Masih soalnya tadi PDF. Oh, bentar, berarti jangan ini ya. Wait. Layar aja dah. Oke, sekarang berarti udah Google ya?
Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan buat ngejawab soal tadi yang bilang koordinasi, kalau misalkan cara benernya kita harus lihat ini dari kisi kristalnya. Jadi buat yang warna merah ini, yang warna merah itu melambangkan unsur S-nya. Nah, terus buat yang warna ungu itu melambangkan unsur Li. Nah, berarti kalau misalkan di soal kan diketahui kalau misalkan unsur Li itu bilangan koordinasinya 4 tadi kata soal itu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan Li yang ungu ini dia bakal ngikat 4 ion dari S. Jadi bakal ikat ke sini 1, 2, 3 dan yang ke belakang 4. Gitu. Terus misalkan unsur lalu kalau misalkan yang ditanya yang S-nya gimana tuh? Jadi kalau misalkan cara mudahnya jangan anggap kita ini cuma satu kotak ini ya. Jadi nanti bakal ada kotak-kotak lain nih, sini nih. Cuman nggak digambar aja gitu. Nah, jadi supaya kita tahu misalkan bilangan koordinasi itu berapa, kita ambil aja nih yang warna merah ini supaya mudah aja. Nah, kalau misalkan di sini kan dia ngikat 2 ke bawah sini ya, sama ini, terus yang ke atas 2 juga, cuman kehalang. Nah, ini kan baru satu kristal. Kalau misalkan di sebelah kirinya dia ada kristal lagi, maka dia juga akan sama. Ke sini juga ada 2 lagi, katanya juga 2 gitu. Jadi dia bakal ngikat 8 bilangan koordinasi jadinya. Nangkep nggak? Atau ada yang bingung? Cara ngitung itu sama kayak yang BPK bilang tuh, cara ngitung bilangan koordinasi. Gimana? Kurang kedengeran suaranya? Kurang gede. Kalau nyari bilangan koordinasi dari kayak ini dari instruksi jadi sama sih kayak yang di WWTDS yang EBCC gitu, yang body center. Sorry. Kayak tadi kresek-kresek suaranya. Kalau lithium sulfida kan kayak 2 itu kan, 2 atom kan. Nah, sama nggak ngitungnya kayak S2O2 gitu? Sama atau enggak? Oh iya, sama. Yang Sama ya? penting sih kita tahu ini ya, tahu dari gambar ininya dulu. Ya, sama. Oh, Kalau kita tahu gambar ininya, kayak tadi aja, jadi kita kayak ngebayangin lagi gitu. oh Itu cara iya. benernya. Cuman kalau misalkan mau cara yang jauh lebih cepat, ada. Nah, jadi kalau misalkan cara yang lebih cepat gini, di soal kan diketahui kalau bilangan koordinasi Li kan 4 ya. Li bilang koordinasinya 4. Nah, sementara dari rumus soalnya itu Li 2S. Nah, berhubung di sini Li-nya 2, maka bilangan koordinasi 4 ini kita kaliin 2. 4 kali 2. Maka akan setara sama bilangan koordinasi ini, yang S, 8 gitu. Mau apa namanya, kalau misalkan mau unsur apapun, misalkan mau CA berapa gitu, misalkan X2, Y ini, atau X, Y2. Ininya nih, bilangan koordinasinya ada 3 misalkan, maka tinggal kali 2 aja. Ini sama dengan 6, maka ya ini akan sama dengan 6 gitu. Itu cara cepatnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan soal ini bakal ada 2 kemungkinan sih. Yang pertama yang soal kayak tadi, diketahui bilangan koordinasinya aja. Terus kalian pakai cara mudahnya kayak gini, cara cepat gini. Atau soal yang kedua, bilangan koordinasinya nggak dikasih tahu, kalian dikasih tahu gambarnya aja. Jadi kalian bakal nentuin bilangan koordinasinya berapa gitu di gambar ini. Gitu sih. Gimana? Aman nggak? Boleh diulang nggak Bang yang hitung dari gambar Bang? Yang ini. Iya, soalnya tadi ya, yang barusan.
Yang cara baca dari Oh, gambar. yang ini. Ya. Wait. Oke, sebentar ya aku. Nah, jadi kan kalau di gambar ini yang warna merah itu kan S. Terus yang warna ungu itu lithium ya, Li. Nah, kita misalkan di soal kan diketahui kalau misalkan bilang koordinasi lithium itu sama dengan 4. Artinya apa? Kita lihat nih yang warna ungu ya. Dia bakal ngikat 4 atom atau 4 ion dari S. 1, 2, 3, 4. Jadi bilangan koordinasi dari lithium itu sama dengan 4 gitu artinya. Nah, kalau misalkan yang S kan ini kan cuma satu kisi kristal ya, yang satu kubus ini, artinya satu kisi kristal. Jadi jangan dibayangin kalau misalkan gambar cuma satu gini doang gitu. Jadi kalau misalkan di gambar lainnya dia bakal kisi gitu. Jadi bakal banyak kubus-kubus lain yang bakal saling tumpang tindih gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil yang ini, yang paling mudah buat ngejelasinnya. Nah, yang kesini kan dia bakal ada satu nih, ngikat satu atom atau satu ion dari Li ya. Terus yang ke belakang ini ganti warna aja deh. Nah, ini kan satu nih. Ke belakang juga 2 berarti. Ke atas 3, yang belakang ini juga 4. Nah, tadi aku bilang bahwa kalau misalkan jangan anggap ini cuma satu kotak doang. Jadi sini juga bakal kotak nih. Yang bakal sama juga di ke sini juga 5, sini juga 6, ke bawah juga 2 lagi. 7, 8. Jadi sama kayak yang ini. Gitu. Gimana, kebayang nggak? Kebayang Bang. Kasih Bang. Oke. Jadi intinya mah kayak ikutin yang Oke, kalau gitu aku lanjut ya. gitu ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Ya, jadi ngikutin yang dia ngikat berapa Iya. ion dari si pasangannya gitu. Maka itu menunjukkan bilangan koordinasinya gitu. Oke, kasih Bang. Oke, aman berarti ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, diketahui di soal bahwa campuran gas metana dan etana di dalam tabung 1,5 liter memberikan tekanan 715 torr. Terus dikasih tahu juga bahwa satu ATM sama dengan 760 torr pada 150 derajat Celcius. Nah, jika gas metana memiliki fraksi mol sebesar 0,22, maka jumlah molekul metana dalam campuran tersebut adalah, oke, sebelumnya kita tulis dulu aja deh yang diketahuinya. Volumenya 1,5. Terus tekanannya 715 torr. Nah, ini kita ubah aja ke dalam bentuk ATM. Ya tinggal dibagi aja sama 760 torr, itu bakal dapat 0,94 ATM. Terus suhunya juga udah ada 150 derajat Celcius. Tinggal dirubah aja ke Kelvin jadi 423. Terus diketahui juga fraksi mol metananya sebesar 0,22. Nah, ini kan pasti bakalan nyerempet ke gas ideal ya. Soalnya kan di kalian ada ini nggak sih materi gas nyata gitu atau belum? Ada Bang. Oke, udah ada berarti ya. Cuman berhubung di soal ini nggak dikasih tahu dia gas nyata atau enggak, jadi kita anggap aja dia gas ideal gitu. Nah, buat gas ideal kan rumusnya PV nRT ya. Nah, buat soal ini yang perlu kita cari tahu itu nilai dari molnya dulu, dan itu adalah mol total ya, bukan hanya mol metana gitu.
Soalnya ini kan dia campuran gitu antara metana dan etana. Nah, buat nyari tahu mol totalnya, tinggal PV dibagi dengan RT. P-nya masukin 0,94, terus volumenya juga dimasukin 1,5, R-nya pakai yang tadi 0,082, terus T-nya 423. Nah, kalau kalian hitung nanti bakal dapat 0,0406 mol. Gitu. Nah, terus kalau misalkan yang kita butuhin kan buat nyari tahu jumlah molekul dari metana ini kan mol dari metananya ya. Sementara yang kita tahu ini cuma mol total doang gitu. Nah, terus guna ini data yang diketahui selanjutnya yaitu tentang fraksi mol metana. Kalau fraksi mol kan rumusnya kayak dia mol dari zat tersebut dibagi dengan mol total ya. Artinya kalau misalkan mol metana tinggal N metana atau mol metana dibagi dengan mol total atau N total. Nah, tinggal di range aja persamaannya. Buat fraksi mol metana ini kan 0,22 diketahui dari soal, terus yang mol total ini mol ini yang tadi dicari ini sebesar 0,0406. Jadi mol metana yang didapat ini sebesar 8,932 10⁻³ mol. Nah, kalau misalkan kita udah tahu mol metananya, buat cari tahu jumlah molekul yang ada dari metana ini tinggal dikali bilangan Avogadro aja gitu. Jadi jumlah molekul sama dengan 8,932 10⁻³ dikali bilangan Avogadro 6,02 10⁻23. Itu bakal setara dengan 5,37 10⁻21. Jadi kita tinggal cari di soal yang paling mendekati yang ini, yang D, yang E. 5,40 10⁻21. Gitu. Ada yang pengen nanya dulu? Oh ya, kalau misalkan tahu kecepatan bilang aja ya. Aman, Bang. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Nah, berikut ini diberikan struktur 3 senyawa. Senyawa yang memiliki atom O dengan muatan formal +1 adalah, nah ini kan ada tiga senyawa nih, 1, 2, sama 3. Nah, terus yang ditanya ini yang memiliki ikatan formal atau muatan formal +1 pada atom O-nya. Jadi yang kita perhatiin cukup yang O-nya aja gitu, yang lainnya nggak perlu diperhatiin, kayak H, C, N gitu, jadi nggak usah. Nah, buat muatan formal kan rumusnya V minus N minus B/2, di mana V ini sama dengan elektron valensi, terus yang N ini sama dengan jumlah elektron non-ikatan. Terus yang B-nya sama jumlah elektron tapi yang ikatan. Nah, kita masuk ke senyawa yang satu nih. Buat O kan elektron valensinya sama dengan 6 ya. Terus buat N-nya, jumlah elektron valensi, jumlah elektron yang non ikatannya, itu akan sama dengan 4. Yang ini, yang titik 2 ini,
1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Terus buat yang B-nya, yang jumlah elektron ikatannya, dia ada 4 juga. Yang garis 2 ini. Satu garis kan menandakan 2 elektron ya. Jadi ada 4. Nah, tinggal masukin ke rumus buat muatan formal dari senyawa 1, 6 minus 4 minus 4/2 sama dengan 0. Gitu. Terus kita masuk ke senyawa yang kedua. Senyawa yang kedua juga sama, valensinya sama-sama 6 karena sama-sama O. Terus buat jumlah N-nya, nah ini kan ada 2 atom O ya. Sementara buat yang atas ini kan sama-sama kayak atom yang ini ya, yang senyawa 1. Jadi dia bakal, muatan formalnya bakal +1 juga gitu, jadi nggak usah dihitung aja. +1 sama dengan 0, sorry. Jadi dia bakal sama dengan 0, yang ini, karena sama-sama kayak ini. Jadi yang perlu kita cari tahu ya cukup yang ini aja, yang bawah. Nah, buat yang bawah ini jumlah N-nya kan sama dengan 6. Karena ada 6 titik ini. Terus buat B-nya akan sama dengan 2, karena cuma ada 1 garis aja. Terus dicari, hasilnya bakal sama dengan -1 ya. Nah, kita lanjut ke senyawa yang ketiga. Buat senyawa 3, ini ada 3 atom O. Cuman enaknya, ini kayak duanya udah diketahui dari senyawa yang sebelumnya. Buat yang ini kan sama ya, kayak yang senyawa 1 sama senyawa 2 ini pasti 0. Yang ini juga sama kayak yang ini. Pasti jawabannya -1. Jadi kita cuma cari tahu yang ini doang gitu. Jadi V-nya sama dengan 6 juga. N-nya, yang non ikatannya ada 2 titik, jadi sama dengan 2. Terus buat B-nya, ada 3 garis. Berarti ada sama dengan 6. Nah, tinggal masukin ke rumus yang ada. 6 minus 2 minus 6/2. Itu bakal sama dengan +1. Jadi, buat jawaban dari soal ini yang diminta dalam muatan formal +1, maka yang memenuhi cuma yang 3 aja. Gitu. Dari sini ada yang pengen nanya dulu? Atau jelas? Gimana? Pada aman nggak? Saya aman, Kak. Aman, Bang. Oke, kalau aman. Ya, kalau misalkan aku putus-putus bilang aja ya. Soalnya kayak tadi ada pemberitahuan kayak koneksinya nggak stabil gitu. Oke, kita lanjut deh ke soal selanjutnya. Nah, jadi struktur Lewis dari ion ZO3 2-, di mana Z adalah unsur blok P, ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ditanyain adalah unsur Z. Nah, buat soal ini, cara pertama yang harus kita cari yaitu dengan menghitung berapa banyaknya pasangan elektronnya. Jadi, kita cari tahu dulu nih. Banyak pasangan elektron. Banyak PE aja deh, pasangan elektron. Nah, kalau dihitung-hitung, ini bakal nemu 13. Jadi, setiap satu pasangan bersejumlah 2 elektron ya. Jadi, kalau misalkan kalian hitung, nanti bakal nemu 13.
Nah, selanjutnya berhubung tadi aku bilang kalau pasangan elektron itu terdiri dari 2 elektron, maka kalau misalkan kita pecah jadi elektron total, maka bakal dapat 13 kali 2 kan ya, sama dengan 26. Nah, jadi nilai dari 26 elektron ini yang bakal menuntun kita buat cari tahu nih sebenarnya Z ini unsur apa sih gitu. Nah, berhubung di sini ada diketahui atom O sejumlah 3, ada 3 atom O, di mana atom O ini kan valensinya 6 ya. Artinya dia bakal ngebutuhin 18 elektron gitu, sejumlah itu. Tinggal 6 kali 3 aja. Jadi dia bakal, dalam tanda kutip bakal ngambil, dari 26 ini bakal ngambil 18 elektron gitu. Nah, terus diketahui juga bahwa ion ini nih muatannya negatif plus 2, namanya minus 2. Artinya di muatan ini dia bakal menerima elektron sejumlah 2 gitu. Jadi kalau misalkan plus ya tinggal dia bakal mengurangi elektron dia sejumlah 2 gitu kalau misalkan plus. Nah, kalau udah gini tinggal enak banget. Jadi tinggal elektron total itu bakal sama dengan elektron valensi dari si unsur Z itu ditambah 3 elektron valensi atau 3 atom O ini, 3 elektron valensi dari O ditambah 2 ini karena dia menerima elektron. Jadi tinggal 26 ditambah ini elektron valensi dari Z ditambah ini ya udah 18 ditambah 2. Jadi elektron valensi dari Z ini bakal dapat 6. Artinya kalau misalkan dia elektron valensinya 6, maka dia termasuk golongan atau unsur 6A. Nah, dari jawaban di sini yang memenuhi unsur 6A kan cuma S. Jadi jawabannya yang S gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, pada jelas nih atau enggak? Jelas Bang. Terus Bang. Oke. Kalau gitu aku lanjut nih. Nah, jadi di molekul berikut memiliki jumlah ikatan sigma berapa dan ikatan pi-nya berapa? Jadi biar lebih mudah, sebenarnya kita tinggal ini aja, tinggal dijabarin aja ikatannya kayak gimana. Jadi sini ada C, sini ada O, terus di sini ada O sama H. Di sini juga ada C lagi, ke atasnya ada C, CH3 nih hanya dijabarin lagi biar lebih mudah buat ngitungnya. Ke bawahnya juga. Terus ke sampingnya ada C, ada H2, sama O sama H lagi. Nah, jadi buat ikatan sigma ini, simpelnya dia ini bakal merupakan ikatan yang, apa ya, simpelnya kayak dia ini bakal ikatan rangkap 1 gitu. Terus buat ikatan pi ini ikatan rangkap 2. Cuman yang perlu diingat bahwa ikatan pi ini bakal mengandung 1 ikatan sigma. Jadi jangan sampai lupa bahwa ikatan pi ini bakal mengandung 1 ikatan sigma. Jadi kita tinggal hitung aja sebenarnya. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sebentar, ada yang belum nih. Oh ini 18. Gitu. Terus yang ikatan pi-nya karena dia cuma ada satu ikatan rangkap, maka ikatan pi sama dengan 1. Bang, kalau ikatan rangkap itu termasuk pi, itu udah pasti pi kayak gitu. Tapi setahu saya kalau misalnya sigma itu patokannya kan langsung tuh dari atom ke atom gitu. Kalau pi kan bisa digambar orbitalnya, terusnya lebih besar gitu, Bang. Maksudnya cara bedanya gimana gitu? Oh iya, sebenarnya Bedain pi-nya saya. buat ikatan pi emang definisi benernya gitu ya. Jadi ikatan pi kan bakal gini ya, di mana orbitalnya overlap gitu kan. Jadi yang ini overlap, Iya ya, saling tumpuk gitu. saling tumbuk ya, ikatan pi. Terus kalau misalkan ikatan sigma, dia saling tumbuk cuman satu aja di ujung. Misalkan kayak S sama S di sini. Terus kayak misalkan apa lagi? S sama P. Jadi cuma satu gitu. Nah, jadi kalau misalkan aku cara mudahnya gini, berhubung dia menumpuk dua sisi gini, P sama P, maka ikatan P ini kalau menurutku ya simbolnya kayak dia bakal ikatan rangkap gitu. Terus kalau misalkan ikatan yang cuma satu ini, karena dia cuma satu gini numpuknya, overlapnya, jadi dia bakal ngebentuk ikatan rangkap satu di sini. Gitu, ikatan sigma. Gimana, jelas nggak? Berarti kalau misalnya ada rangkap tuh itu pi sekaligus sigma gitu ya. Iya. Kalau triple bond, Gimana? kalau triple bond itu masuknya apa? Rangkap 3. Ikatan rangkap 3. Oh, rangkap 3. Rangkap 3 kalau nggak salah tuh dia ikatan pi-nya yang 2 atau ikatan sigma yang 2 gitu. Pokoknya tar dulu ya. Aku buka materinya dulu. Lupa soalnya. Ya, jadi buat yang triple itu ya rangkap 3. Jadi dia bakal memiliki satu ikatan pi lagi. Satu ikatan pi, satu ikatan sigma, tapi 2 ikatan pi. Kalau rangkap 2 kan satu ikatan pi, satu ikatan sigma. Kalau rangkap 3 dia bakal memiliki 2 ikatan pi dan 1 ikatan sigma. Gitu. Oke, makasih Bang. Oke. Yang lain gimana? Aman nggak? Aman, Kak. Oke, kalau gitu lanjut ya. Nah, buat soal ini tentang diagram fasa. Jadi diagram fasa ion murni ditunjukkan pada gambar di bawah. Kalian udah belajar diagram fasa belum? Udah. Oke, udah berarti ini udah pada tahu ya. Jadi buat yang sebelah kiri ini solid, ini yang liquid, ini yang gas. Nah, kalau udah kayak gini tinggal cocokin sama-sama jawabannya. Jadi berdasarkan diagram fasa ion, pernyataan yang benar adalah yang pertama, bila uap ion ditekan pada 100 derajat Celcius, maka ion akan memadat. Nah, ini kan buat yang sumbu Y ini kan tekanan, tapi dalam kilopascal ya. Terus buat yang sumbu X ini suhu dalam derajat Celcius. Nah, untuk 100 derajat Celcius kan ada di sini, kira-kira di sinilah. Kalau ditekan ke atas, artinya tekanannya semakin besar, maka dia bakal memadat. Jawabannya benar yang A. Terus kalau misalkan yang B, kenapa salah? Jadi pada STP ion bentuk cair. Kalau STP kan dia
1 ATM ya. 1 ATM setara sama ini. 101,3 kilopascal. Sama juga 0 derajat Celcius di sini. Nah, sementara kalau di sini kan diketahui bahwa dia ini bentuknya padat, bukan cair, bukan liquid. Jadi salah. Nah, terus buat titik didih normal. Kalian udah belajar ini belum, titik normal? Apa tuh artinya? Bang, ini materi bab terakhir tuh yang fasa padat larutan sama gas itu setelah sifat-sifat gas. Aku kurang tahu. Tadi yang udah belajar materi mana nih? Saya belum Iya, dapat materi ini. sifat larutan gitu. Oh, ya jadi aku review dikit ya. Jadi kalau misalkan kalian nemu diagram ini artinya diagram fasa. Walaupun diagram fasa pasti bakal beda-beda ya, tergantung dari dari unsurnya ataupun pembentuknya. Nah, kalau misalkan diagram fasa ion dikasihnya kayak gini. Jadi untuk yang sebelah kiri ini, paling ujung sebelah kiri ini bakal fasanya solid. Yang di tengah ini bakal liquid, terus yang di bawah sini bakal gas. Gitu. Nah, lanjut ke lanjut ke jawaban yang ketiga, kenapa salah? Jadi titik didih normal itu artinya dia titik didih pada 1 ATM. 1 ATM kan dia di sini ya, titik didih. Jadi titik didih kan dari liquid ke gas ya. Harusnya 183,4 derajat Celcius. Sementara kalau yang ini artinya kan dari solid ke liquid. Jadi bukan titik didih dong, artinya kan dia titik leleh gitu. Titik mencairnya. Kalau titik mencair berarti benar 113,7. Cuman kalau titik didih salah, harusnya 184,3. Bang, itu Gitu. yang titik yang 3 simpangan itu berarti apa? Yang di Oh, 113,5 itu, oke. 112,1. Yang ini ya. Ini namanya titik triple point. Jadi ini titik kesetimbangan antara 3 fasa ini, antara solid, liquid, dan gas. Nah, garis-garis ini nih artinya dia garis kesetimbangan. Jadi kalau misalnya garis ini berarti dia kesetimbangan antara solid dan gas. Terus kalau yang ini artinya dia kesetimbangan antara liquid dan gas. Terus kalau yang ini ya solid dan gas. Nah, kalau pertemuan antara ketiganya namanya titik triple point. Jadi dia kesetimbangan antara solid, liquid, dan gas. Gitu. Oke, lanjut ya ke yang D. Kenapa salah? Jadi pada temperatur di atas 546 derajat Celcius, ion dapat diembunkan. Nah, di atas 546 kan di sini ya. Sementara kalau misalkan dia pengen ngembun, harusnya embun kan dari gas ke liquid. Harusnya dia harus di bawah dari 54 derajat Celcius gitu. Jadi harus di bawah dari sini, harus ke sini. Supaya dia bakal ketemu garis ini, garis kesetimbangan antara liquid sama gas. Supaya dia bakal mengembun gitu. Sementara kalau misalkan di atas 546 kan dia garisnya udah nggak ada lagi nih. Aku lupa namanya apa, cuman ada istilahnya kenapa dia berarti sampai sini gitu. Titik apa gitu, lupa. Titik kritis atau apa gitu. Nah, dia bakal, kalau misalkan di atas ini kan dia nggak bakal nyentuh garis ini lagi gitu. Nggak bakal nyentuh garis yang kesetimbangan lagi. Kalau misalkan di atas dari 546. Jadi ya dia nggak bakal bisa buat diimbunkan gitu. Oke, terus lanjut ke yang jawaban E. Ion akan menyublim bila dipanaskan pada 101,3 kilopascal. Jadi ini yang sini 101,3 kilopascal. Jadi dia kalau misalkan dipanaskan bakal menyublim. Jawabannya salah karena garis ini kan dia dari solid bakal ke liquid dulu, baru ke gas. Artinya dia bakal meleleh dulu dan meleleh baru ke gas atau menguap. Sementara kalau definisi dari menyublim kan dia dari solid bakal langsung ke gas. Jadi salah jawabannya. Kalau misalkan pengen menyublim, maka jawabannya jangan di 101,3, tapi misalkan di sini nih, di antara 0,07 sampai 12,1 di sini. Jadi dia bakal dari solid langsung ke gas, gitu. Nggak melewati fase liquid dulu. Baru bisa dikatakan dia menyublim. Gitu. Gimana? Ada yang mau tanya dulu nggak?
Bang, tapi ini grafiknya akan selalu seperti itu, Teh? Atau nanti beda-beda? Sebenarnya beda-beda, Mbak. Apa namanya? Beda-beda. Cuman kalau buat TPB kayaknya nggak bakal aneh-aneh sih. Pasti kayak gini, mirip-mirip lah. Jadi pasti langsung bisa nentuin itu solid, itu liquid, itu gas gitu. Maksudnya dibagi 3 area begitu. Iya, bener. Langsung kayak gitu. Oke. Makasih, Bang. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau udah pada jelas sebenarnya? Kayak kenapa kayak gini jawabannya gitu. Kalau misalkan ada yang pengen diulangi, bilang aja. Oke, berhubung dengan ada pertanyaan, aku lanjut lagi. Nah, jadi ditanyain bahwa urutan dari terkecil ke terbesar, tetapan van der Waals dari yang A ya, yang A berkaitan dengan koreksi tekanan gas CO2, CS2, CH4, dan C4H9OH. Kalau yang gas ini udah pada dikasih belum materinya? Gimana? Dikasih belum materinya? Harusnya sih udah loh. Oke, kalau gitu aman ya. Jadi buat yang koreksi A itu terkait dengan tekanan, jadi dia bakal menunjukkan kekuatan gaya tarik. Nah, jadi sekarang kita tinggal coba analisis saja buat CO2 misalkan. Buat CO2 kan dia non polar ya. Terus buat CS2 juga sama, dia non polar. Terus buat CH4 sama juga non polar. Terus yang terakhir buat C4H9OH butanol, ini non polar kalau nggak salah. Nah, berhubung keempatnya non polar, jadi kita agak bingung nih, gimana caranya cari yang paling kuat. Kalau misalkan dia ada yang polar kan jelas ya, polar lebih kuat daripada non polar gitu. Nah, karena keempatnya non polar, maka kita butuh buat parameter lain yang nentuin dia kuat atau enggaknya, yaitu dari MR-nya. Jadi kalau misalkan semakin tinggi MR, semakin gede MR, dia bakal semakin kuat. Jadi MR bakal sebanding sama kekuatan daya tarik. Nah, kalau dari MR kan udah jelas ya, bahwa yang terkecil kan CH4. Terus selanjutnya ada CO2. Lanjut ke CS2. Terus yang terakhir ada ini, C4H9O. Jadi karena karena CH4 paling kecil MR-nya, maka dia juga kekuatan tarikannya yang paling kecil. Gitu. Terus yang paling besar yang ini, C4H9O atau butanol. OH ya. Jadi dia yang paling besar karena MR-nya juga paling besar gitu. Jadi jawaban yang benar tuh yang ini, yang A ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Bang, kalau ML tuh ngaruh kemana aja ya? Tadi kan ngaruh ke titik didih, terus ngaruh ke gaya tarik, terus ngaruh ke apa lagi? Kalau soal aku sih cuma dua itu ya. Kayak dia ngaruh ke titik didih terus juga ngaruh ke gaya tarik aja. Singkat aku sih gitu. Oke, makasih, Bang. Berarti kayak gini mah cari MR-nya aja gitu ya? Iya, kalau misalkan dia ini sama-sama non polar nih.
Cuman kalau misalkan di sini ada yang polar ya, berarti yang polar yang paling gede, walaupun MR-nya kecil, gitu. Jadi harus lihat dulu, kamu harus cari tahu dulu ini ya dia non polar atau enggak. Kalau sama-sama non polar sejenis semua, maka ya, cara keduanya ya cari tahu dari MR-nya. Kalau gaya tarik tuh ada hubungan sama kayak elektronegatifan nggak ya? Ke elektronegatifan ada sih harusnya. Jadi kalau misalkan ke elektronegatifan kan dia bakal ngaruh ke ini ya, polar atau enggaknya. Kalau misalkan dia apa namanya, selisih antara dua atom ataupun lebih yang setiap atom kan punya ini ya, punya apa namanya, ke elektronegatifannya sendiri. Jadi kalau misalkan selisihnya lebih dari interval tertentu dia bakal dikategorikan polar, terus dalam interval tertentu dia bakal dikategorikan non polar gitu. Oh, itu untuk menentukan non polar sama polarnya aja. Tapi kalau misalnya selisihnya 0 gitu, itu kan pasti jadinya non polar gitu. Iya. Oke, Jadi buat itu aja sih sebenarnya. pasti Bang. Oke. Ada lagi nggak? Oke, lanjut ya kalau nggak ada. Nah, ini ada soal bahwa natrium bikarbonat NH NaHCO3 terdekomposisi sesuai persamaan berikut. Nah, penguraian natrium bikarbonat dalam tabung menghasilkan tekanan 2,4 atm. Terus tekanan parsial uap air di dalam tabung tersebut adalah berapa atm? Nah, buat soal ini diketahui bahwa dia P totalnya sama dengan 2,4 atm. Terus tekanan parsialnya yang ditanyain gitu. Nah, bahwa yang kita tinjau ini sebenarnya cuma gas saja ya di sini. Jadi kita tinjau gas saja. Jadi di gas ini kan, karena kan kita cuma pengen tahu tekanan parsial aja gitu. Nah, di gas ini bakal ada hukum kalau nggak salah, di mana buat koefisien ini bakal setara dengan mol. Jadi buat tekanan uap air itu bakal setara dengan mol air dibagi mol total buat gas tentunya, kali P total. Gitu. Terus kalau mol airnya kan berhubungnya cuma satu, koefisien maka satu, terus totalnya ada 2 gas maka 2, P totalnya 2,4. Jadi 1,2 TM. Gitu. Sebenarnya ini, kalian tahu nggak ini, kenapa setara sama ini? P setara sama N. Ada yang tahu? Oke, jadi di gas, jadi fraksi mol itu bakal setara sama P dari suatu zat dibagi P totalnya. Tapi fraksi mol juga bakal setara sama N dari suatu zat dibagi sama N totalnya. Berhubung ini saling setara sama fraksi mol, maka tinggal setarain aja sama ini kan. Jadi P akan setara sama molnya buat gas di tekanan parsial gitu. Oke, jelas gak? Jelas, Kak. Oke.
Oke, kalau gitu aku lanjut deh. Soal berikutnya. Jadi diketahui bahwa data tekanan uap cairan CS2 dan CH3NO2 sebagai fungsi temperatur diberikan pada grafik berikut. Nah, sekarang kita dapat ditanyain ada sampai F, dari A sampai F. Yang pertama, tentukan titik didih normal CH3NO2. Nah, buat titik didih normal ini kan tadi udah aku bilang bahwa dia ini dikatakan titik didih normal kalau misalkan tekanannya sama dengan 1 atm. Nah, berhubung 1 atm ini kan setara sama 760 mmHg ya, sekitar di sini. Jadi titik didihnya bakal setara dengan 100. Jadi yang A itu bakal sama dengan 100 derajat Celcius. Yang ini garis yang ini. CH3NO, yang ini yang CS2. Oke, terus buat yang B, berdasarkan grafik tersebut, senyawa mana yang memiliki gaya intermolekul yang lebih kuat? Nah, jadi buat tentuin senyawa mana yang paling kuat gaya intermolekulnya, kita lihat dari titik didihnya. Jadi titik didih bakal setara sama bakal sebanding sama kekuatan gaya intermolekulnya. Sehingga kalau misalkan kita lihat di sini titik didihnya kan yang paling tinggi CH3NO2 ya. Nah, jadi kalau dibandingin sama yang CS2, maka yang CH3NO2 ini bakal lebih tinggi atau bakal lebih kuat dibanding yang CS2. Gitu. Terus buat yang C, tuliskan semua gaya intermolekul pada senyawa CH3NO2. Nah, ini kan senyawa nonpolar ya, CH3NO2 nih. Jadi gaya intermolekulnya yang ada cuma gaya London. Gitu. Terus buat yang D, juga sama, tuliskan gaya intermolekul terkuat pada senyawa CS2. CS2 juga senyawa nonpolar, maka yang terkuatnya hanya gaya London. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya masih bingung nentuin gayanya, Bang. Oke, buat gayanya, ini kalau nggak salah materi terakhir sih. Jadi gaya itu kayak ada gaya dipol-dipol, ada gaya apalagi ya, ion dipol. Jadi gaya dipol-dipol ini biasanya ada pada ikatan polar. Jadi ikatan polar kan bakal memiliki kutub ya. Ada kutub negatif sama kutub positif. Jadi kalau misalkan ion dipol-dipol nih ada ikatan ada senyawa yang punya kutub negatif dan kutub positif. Jadi kalau misalkan ada kedua itu maka akan tercipta ion dipol-dipol gitu. Ikatan gaya dipol-dipol. Nah, terus kalau misalkan yang gaya ion dipol itu tercipta kalau misalkan ada ion, terus ada dipol nih, ada dipol negatif atau positif nyerang si ionnya. Jadi bakal ikatan gitu antara ion sama dipolnya. Nah, terus kalau misalkan gaya London ini hanya ke ikatan yang nonpolar. Jadi ikatan nonpolar pasti punya gaya London. Oh, berarti nentuinnya dari polar aja ya, maksudnya untuk yang London ini. Iya, buat London. Soalnya nggak punya dipol ya dia. Kalau Iya. misalnya polar mah. Iya, Oh benar. iya. Oke, ngerti. Makasih, Bang. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada. Aku lanjut ya ke yang soal E. Soal E, jika senyawa CS2 berada pada temperatur 40 derajat Celcius,
maka tentukan tekanan uap CS2 dalam satuan atmosfer. Nah, oke, jadi buat nentuin dalam satuan atmosfer, sebenarnya tinggal ini aja ya, tinggal kita konversiin aja. Kan 1 atm setara sama 760 mmHg atau 76 cmHg, kalau misalkan dalam bentuk cmHg. Nah, berhubung dia CS2 ini dalam 40 derajat Celcius setara dengan ini, mana CS2O ini? Setara dengan ini di sini, sama dengan 600. Jadi buat kalau misalkan kita konversiin ke ATM, tinggal 600 mmHg dikali 1 ATM per 760 mmHg. Tinggal coret, diperoleh sama dengan 0,79 ATM. Gitu. Terus buat soal terakhir, berdasarkan data tekanan uap pada grafik di atas, itu entalpi penguapan CS2 dalam kilojoule per mol. Nah, buat CS2 ini yang perlu kita cari tahu, data-datanya itu kan cukup T sama P. Jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, bakal memenuhi rumus ini. Dan P1 per P2 sama dengan delta H evaporasi per R dikali 1 per T2 minus 1 per T1. Apa ya namanya ini? Clausius ya, kalau nggak salah. Belum Clausius. Nah, kita kan perlu cari tahu ini nih, T2, T1, P1 sampai P2. Nah, buat kita cari tahu yang mudahnya, jadi kita tarik di mana tekanan uap ini bakal nyentuh antara si temperatur sama si ini, tekanan uap garis ini nih, garis sini ya, yang melengkung ini. Nah, jadi kalau misalkan kita teliti lagi bahwa kalau misalkan buat CS2, di mana garis yang nyentuh antara si tekanan uap sama temperatur ini bakal ada di T10 di sini. Ini bakal nyentuh dia 10 sama nyentuh 200 sama di 40 di tengah-tengah ini. Di mana dia bakal nyentuh 600 tadi. Gitu. Jadi buat T1 bakal sama dengan 10, di mana dia nyentuhnya P-nya bakal sama dengan 200 mmHg. Terus yang buat T2-nya 40 derajat Celcius, di mana P2-nya bakal nyentuh 600 mmHg. Nah, kalau udah tahu tinggal masuk aja ke rumusnya. Jadi bakal learn P1 200, P2-nya 600, delta H-nya yang dicari dibagi R-nya pakai yang 8,314. Karena kita pengen cari tahunya dalam bentuk kilojoule per mol ya. Jadi pakai R-nya yang ini. Terus lanjut ke ini. 1 per T2. T2-nya 40 diubah dalam bentuk Kelvin jadi 313. T1-nya 10 diubah dalam bentuk Kelvin juga 283. Nah, terus kalau misalkan kalian diolah-olah lagi bakal nemu delta H evaporasinya 27 kilojoule per mol. Gitu, gimana, jelas nggak buat yang ini dari S sampai F?
Maaf Kak, tadi yang P2 600 dari mana saya tadi nge-lag internetnya? Oh, P2 ini. Jadi Iya. buat P2 kan kita ambil ya yang T2-nya setara 40 derajat Celcius ya. Nah, ini kan yang X kan dia 40 derajat Celcius di sini, di antara 30 sama 50. Jadi kita bakal tarik ke atas. Nah, di sini dia nyentuhnya di 600. Tarik ke samping. Gitu. Oh iya. Oke Kak, oke. Oke. Yang lain ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ke soal terakhir. Jadi ada wadah A dengan volume 200 ml berisi gas nitrogen. Kemudian ada wadah B dengan volume 500 ml berisi gas oksigen. Nah, wadah A sama wadah B ini bakal terhubung ke wadah C yang bervolume 900 ml, di mana masing-masing melalui sebuah keran. Terus, namun wadah A dan wadah B tidak saling terhubung. Nah, mula-mula pada suhu 24 derajat Celcius, wadah A bertekanan 5 atm dan wadah B bertekanan 2 atm. Nah, langkah awalnya kita tulis dulu aja data yang diketahuinya. Jadi ada volume A 200 ml, kemudian ada volume B, ini dalam bentuk liter aja 0,2 liter. Kemudian yang volume B 500 ml jadi 0,5 liter. Kemudian ada volume C 900 jadi 0,9. Kemudian ada T awal dari A itu 24. Kemudian ada T awal dari B itu sama 24 juga. Terus ada tekanan awal dari A sama dengan 5 atm. Terus ada tekanan dari B sama dengan 2 atm. Nah, sekarang kita jawab ke soal yang A. Buat soal yang A, tentukan mol gas nitrogen dan oksigen pada keadaan mula-mula jika gas diasumsikan ideal. Nah, buat soal A, tinggal pakai rumus yang biasa aja. Jadi buat yang gas nitrogen, itu bakal sama dengan PV sama dengan PV per RT. Buat yang nitrogen kan yang A ya tadi. V-nya sama dengan 5. Terus volumenya itu 0,2 liter. R-nya pakai yang 0,082 karena tekanannya dalam bentuk atm dan volume dalam bentuk liter, jadi kita pakai yang ini 0,082. Terus suhunya 24 derajat Celcius berubah jadi Kelvin, jadi 297. Jadi bakal dapat 0,041 mol. Ini buat yang mol dari nitrogen. Nah, sekarang kita masuk ke mol yang dari oksigen. Caranya sama. Tinggal masukin aja yang berarti oksigen yang PB di mana 2 atm, terus volumenya ini 0,5. R-nya sama 0,082. T-nya juga sama 297. Dan mol yang didapat juga sama 0,041 mol. Nah, ini buat soal A. Terus kita lanjut ke soal B. Jika kedua keran dibuka, maka gas dapat mengalir dari wadah A ke C juga sebaliknya, dan dari wadah B ke C juga sebaliknya.
Nah, kedua gas ini diasumsikan tidak saling bereaksi. Temperatur dijaga konstan. Kemudian tentukan tekanan gas dalam wadah jika kedua keran dibuka. Nah, kalau kedua keran dibuka, artinya tekanan yang bakal muncul ini dalam bentuk tekanan total, tekanan antara kedua gas itu. Karena masing-masing gas bakal berkontribusi buat apa istilahnya, buat menghasilkan tekanan sendiri karena dia punya molar sendiri juga gitu. Jadi buat soal B ini rumusnya sama, sebenarnya pakai gas ideal juga. Jadi P total ini bakal sama dengan N total dikali sama R dikali T dibagi sama volume total. Nah, berhubung kita udah tahu nih mol dari N2 sama O2 yaitu 0,041, dua-duanya sama, jadi kita tinggal tambahin aja 0,041 ditambah 0,041 dikali R-nya 0,082, T-nya juga sama 9297 dibagi P totalnya. Nah, P total ini merupakan gabungan dari wadah A, wadah B, sama wadah C. Karena ketiga-tiganya kan saling dibuka ya, saling terhubung juga. Jadi buat yang wadah A itu kan tadi 0,2 ya. Wadah B itu 0,5 dan wadah C 0,9. Jadi kita tinggal jumlahin aja semuanya dalam bentuk liter aja. Nah, kalau udah kayak gini tinggal didapat hasilnya yaitu 1,25 TM. Jadi ini mol total, tekanan total yang bakal ada ketika kedua gas ini bakal dihubungkan atau bakal dialirkan ke wadah ataupun apa istilahnya, ya wadah C antara A sama B ini, walaupun tidak saling bereaksi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kayaknya udah pada jelas ya. Kita lanjut ke soal C. Pada kenyataannya, gas oksigen dan gas nitrogen dapat saling bereaksi membentuk gas nitrogen oksida NX-OY dengan perbandingan tertentu. Contoh gas nitrogen oksida yang dapat terbentuk adalah dinitrogen tetraoksida dan nitrogen dioksida. Pertanyaannya, tuliskan persamaan reaksi setara pembentukan gas nitrogen dioksida dan dinitrogen tetraoksida lengkap dengan fasanya. Oke, jadi buat yang soal C ini, kita ditanyain reaksinya kayak gimana. Jadi pada kenyataannya, ternyata si gas nitrogen N2 ini, gas, ketika direaksiin sama O2, itu bakal terbentuk tadi dinitrogen tetraoksida sama nitrogen dioksida. Nah, kita tentuin dulu nih yang buat dinitrogen tetraoksida N2O4. Buat tarainnya tinggalin aja ya, tinggal lihat aja. N-nya 22, yang ada 2, O-nya 4, di sini tinggal 2. Terus buat yang nitrogen dioksida juga sama, N2 gas tambah O2 gas. Sini NO2. Tinggal setarain, misalkan ini kali 2, ini kali 2. Jadi udah setara. Nah, itu buat soal yang C. Sekarang kita lanjut ke soal yang D. Soal yang D, gambarkan struktur Lewis kedua gas nitrogen oksida tersebut. Oke, sekarang kita cari tahu buat yang ini dulu. N2O4. N2O4 kan jelas bahwa sketsa awalnya bakal kayak gini ya.
Nah, selanjutnya kita bakal nentuin struktur Lewis-nya. Jadi langkah awalnya cari tahu dulu valensi dari N dan O-nya. Buat N itu kan dia golongan 5A ya. Jadi valensinya 5. Karena ada 2 jadi kali 2 sama dengan 10. Kemudian buat yang O, golongan 6A, valensinya 6 kali 4 sama dengan 24. Total 34. Nah, 34 ini kan total semua elektron. Berarti kalau misalkan kita pengen supaya lebih mudah jadi bentuk pasangan aja, tinggal bagi 2 aja. Jadi bakal ada 17 pasang elektron. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin ke sketsa awal ini. Jadi yang langkah awalnya tinggal tarik garis saja ke sini. Menandakan dia pasangan elektron ikatan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang. Artinya kalau misalkan di total bakal ada 10 elektron yang dipakai. Gitu. Jadi tinggal sisa 24 elektron. Terus selanjutnya tinggal kita taruh aja ke yang O. Supaya jadi oktet, memenuhi kaidah oktet buat O sama buat N. Jadi kita taruh ke O dulu. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah pakai 12, terus yang ininya, yang buat ikatan ini, pakai 5. Artinya dia udah pakai semua nih. Udah pakai semua 17 pasang elektron. Tapi buat si N ini, dia belum oktet, sementara si O ini udah oktet semua. Jadi langkah selanjutnya, gimana caranya supaya si N ini oktet, jadi yang si pasang elektron yang ada di O ini, dia bakal dipakai ke si N. Jadi bakal ada rangkap 2 di sini. Jadi di sini bakal ada rangkap 2. Yang satu juga sama. Bakal ada rangkap 2. Supaya memenuhi kaidah oktet buat si N-nya. Nah, gini. Jadi semuanya udah oktet ya. Buat si O oktet, buat si N juga oktet. Gitu. Nah, itu buat yang N2O4. Terus lanjut ke NO2. Nah, buat NO2, angkanya sama. N-nya sama dengan 5, karena cuma 1. Yang O, valensinya 6, kali 2 sama dengan 12. Jadi dia ada totalnya ada 17. Nah, karena ini kan dia enggak ini ya, enggak genap. Jadi dia kayak ada satu elektron yang enggak berpasangan gitu. Nah, langkah awalnya kita tinggal gambar sketsa lagi. Terus kita tarik aja garis lagi. Pakai 2, berarti pakai 2 pasang elektron. Nah, selanjutnya kita tinggal penuhin kaidah oktet. Jadi di sini bakal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 2. Nah, berhubung si ini belum oktet ya si N-nya, maka O dari ini, pasang elektron ini bakal sama kayak tadi, bakal pindah ke rangkap. Jadi buat yang satu elektron yang gak berpasangan itu bakal ditaruh di O. Kalau dia ditaruh di N, nanti nggak akan stabil. Ibaratnya kayak dia si N ini nggak bakal memenuhi oktet juga gitu. Si N nggak memenuhi oktet, si O juga bakal kesulitan buat oktet gimana gitu. Maka ditaruh di sini satu elektronnya yang nggak berpasangan ini. Gitu. Ada pertanyaan?
izin bertanya. Ya. Kalau untuk struktur Lewis ini perlu dicek untuk muatan formalnya juga, Pak? Lah dari oktet gitunya aja, Kak? Oh iya, perlu dicek muatan formal itu kayak sebenarnya itu kayak cuman buat ini sih, buat lebih yakinin aja. Kalau misalkan emang diperluin buat muatan formal ya dipakai. Itu sebenarnya kayak buat yakinin. Jadi kan muatan formal kan kayak buat yakinin kita kalau misalkan atom yang memiliki keelektronegativan paling negatif, maka dia harus muatan formalnya paling negatif kan. Jadi kayak buat yakinin kita aja. Padahal kan kalau misalkan buat Lewis ini kayak kita bisa apa ya? Kalau misalkan ada di beberapa contoh soal gitu yang pernah aku temuin, kayak dia pernah punya dua sketsa gitu yang bisa dijadiin struktur Lewis dan dua-duanya sama-sama memenuhi oktet gitu ataupun yang duplet gitu. Nah, terus kalau misalkan cara yang paling benernya ya pakai cara yang tadi yang pakai muatan formal itu. Jadi dia buat menguji yang mana yang paling bener nih di antara dua sketsa yang diajuin itu. Walaupun dua-duanya udah memenuhi oktet gitu. Jadi yang paling bener ya tadi yang kalau misalkan muatan formalnya di mana atom yang elektronegatifnya paling kecil, dia harus memegang muatan formal yang paling kecil juga gitu. Jadi muatan formal kayak buat yakinin kita aja kalau misalkan sketsa sketsa Lewis ini yang kita buat itu benar gitu. Oke, makasih, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya ke soal yang F. Soal yang F, seluruh gas dinitrogen tetraoksida yang dihasilkan pada soal E dipindahkan ke wadah D yang bervolume 500 ml. Pertanyaannya tentukan tekanan gas di wadah D pada 27 derajat Celcius. Oke, buat tekanan ini rumusnya sama, pakai gas ideal. Jadi tinggal P sama dengan nRT per V. Nah, buat N-nya udah diketahui ya, 0,0205. Ini dari bentar, ini kayak tadi soal apa ya? Ini soal D ya? Sorry. Soal E dulu berarti. Oke, buat soal E dulu. Jika produk reaksi nitrogen dengan gas oksigen hanyalah gas dinitrogen tetraoksida, maka tentukan tekanan akhir wadah. Efisiensi reaksi diasumsikan 100%. Oke. Jadi diketahui bahwa kalau misalkan si N2 sama O2 ini dia hanya menghasilkan N2O4, dinitrogen tetraoksida, maka kita harus tentuin dulu nih pakai MRS atau ICE. Nah, diketahui juga bahwa mol awal dari N2 kan tadi 0,041 ya di soal-soal sebelumnya. Terus yang O2 juga sama 0,041. Ini belum ada. Nah, terus buat si N2 ini karena dia berbeda koefisien, maka si O2 ini bakal jadi reaksi membatas, jadi dia bakal habis gitu. Nah, tinggal dibagi 2 aja, 0,041 ini. Jadi 0,0205. Yang ini sama tetap minus 0,041. Ini plus 0,0205. Jadi ketika reaksinya dalam keadaan setimbang selesai, dia 0,0205. Ini habis, yang ini 0,0205. Nah, maka tekanan totalnya
di gas yang baru ini, di si wadah D, sama kayak rumus gas ideal, N total dikali R kali T dibagi V total. Total kita jumlahin semua aja. 0,0205 ditambah 0,0205 dikali R-nya 0,082, T-nya 297. V totalnya 0,2 tambah 0,5 tambah 0,9. Berapa nih? Didapat 0,625 TM. Ini buat soal E. Nah, kita lanjut ke soal F. Jika seluruh gas dinitrogen tetraoksida yang dihasilkan pada soal E tadi dipindahkan ke wadah D yang bervolume 500 ml, maka tentukan tekanan gas di wadah D pada 27 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang F. Jadi tekanan di wadah D bakal sama nRT per V. Nah, N ini kita udah tahu nih, dia menghasilkan ini. Si N24 ini bakal 0,0205. Tinggal masukin aja 0,0205 dikali R-nya 0,082 dikali T-nya 297 per 0,5 volume dari wadah D-nya. Jadi bakal didapat 1,01 atm. Gitu. Sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, nggak ada berarti aku lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal yang G. Nah, gas dinitrogen tetraoksida dapat mengalami kesetimbangan membentuk gas nitrogen dioksida. Tuliskan reaksi kesetimbangan gas dinitrogen tetraoksida dengan gas nitrogen dioksida. Jadi tinggal N2O4 bakal setimbang sama NO2. Jadi tinggal setarain aja. Ini tinggal kali 2. Jadi tinggal 2 sama 4O juga sama. Oke, itu buat soal G. Yang terakhir, soal yang H. Nilai KC dari kesetimbangan pada subsoal G adalah 6,4.
Tentukan mol gas nitrogen dioksida yang terbentuk dari reaksi kesetimbangan tersebut. Oke, di soal G kita udah tahu bahwa reaksinya seperti ini. Terus KC juga udah tahu bahwa dia nilainya 6,4. Nah, jadi pakai MRS lagi, N2O4, 2NO2. Ini kan udah ada mol awalnya dia 0,0205. Kita nggak tahu berapa yang di reaksinya, jadi kita misalin X. Yang ini jadi 2X. Nah, ini jadi 0,0205 minus X. Yang ini jadi plus 2X. Nah, kalau rumus KC kan dia reaktan per reaksi ya. Produk per reaksi. Jadi KC sama dengan konsentrasi dari produk NO2 pangkat 2 koefisiennya dibagi dari konsentrasi dari N2O4. Oke, terus berhubung yang kita tahu cuman si N sama N, apa namanya, mol sama volume aja, bukan dalam bentuk konsentrasi, jadi kita ubah aja. Buat yang konsentrasi NO2 ini bakal setara dengan mol dari NO2 dibagi dengan volumenya pangkat 2 per mol dari N2O4 dibagi volume. Nah, terus buat KC udah diketahui dari soal, nilainya 6,4. Kemudian buat mol NO2 ini kan tadi 2X ya. Terus volumenya juga sama 5. 0,5. 0,5 liter karena dia dari wadah D. Angkatin 2 dibagi dengan mol dari N2O4 tadi 0,025. 0,0205 minus X dibagi volumenya 5. 0,5. Nah, nanti ini bentuknya dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan nanti kalian udah nemu faktor-faktornya, jadi bakal ada yang memenuhi, yaitu di mana X-nya bakal 0,02 mol. Yang satunya X-nya negatif, jadi bakal memenuhi. Nah, berhubung X-nya 0,02, maka kita udah dapat nentuin nih mol dari NO2-nya. Karena NO2 sama dengan 2 kali X, maka tinggal 2 dikali 0,02. Sama dengan 0,04 mol. Oke, gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini soal terakhir sih. Bang, mau nanya Bang. Boleh. Yang soal F tadi Bang. Yang F, ya gimana? Yang T-nya 29 TJ yang dari mana Bang? Ntar kita ke soalnya. Ini. Dia kan dalam 27 derajat Celcius. Jadi dalam bentuk Kelvin. Tambah 273 ya. Sorry. 300 ya harusnya. Iya, 300 ya. Sorry, salah hitung. Berarti ini mana tadi? Ini dia. Jadi berapa nih? Ini.
Cuma tetap ya 1,01. Cuman ini tadi salah hitung aja di sini. Oke, Oke ada. Bang, makasih Bang. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, kalau misalkan udah pada jelas, bebas kalau misalkan mau nanya tentang apa enggak, tentang ITB atau gimana. Bang, kalau UP susah nggak Bang soalnya? Kalau UP susah enggak? Kalau dari testimoni orang lain sih kayak kadang ada yang lebih susah, ada yang lebih gampang sih. Cuman kalau fisika ya, kalau fisika biasanya lebih gampang. Kalau kimia biasanya lebih susah, katanya gitu. Kalau kata orang lain sih gitu. Soalnya kalau aku lupa ya aturannya, kalau kimia tuh dia bisa berubah ke ini kan, dia bisa nambah ke apa namanya, bisa nambah ke A bahkan ya, kayak dia Ke B. yang KB bang. ke B. Oh, Kalau saya dapat nilai C atau WC itu nggak wajib ya Bang berarti UP-nya. iya nggak wajib. Setahu aku yang D atau E deh kalau nggak salah. Kalau kalkulus gimana Bang? Susah nggak? Kalkulus UP-nya. Mm-mm. Kalkulus aku nggak tahu tuh. Tapi kayak kurang lebih sama kayak ujian-ujian sih. Model-model soalnya tuh. Kalau nggak salah sih gitu. Oke, makasih Bang. Oke. Oh ya, betul kalian RBL pada aman nggak? Tahu bang, gitu aja kelompoknya. Lagi Kacau. progres nih, Mak. Udah tinggal ngolah data aja. Emang ngolah data sih yang susahnya sih. Iya, cuma di pengolahan datanya aja sih, sama analisis. Oke, mantap. Soalnya semester 2 juga bakal ada RBL lagi sih. Dan apa ya, kayak lebih absurd deh materi. Buat fisika ya, tambah gak jelas. Guys. Oke, ada lagi nggak? Santai aja di sini mah. Bang, mulai aja bang. Mulai. Bang masuk MG pilihan berapa bang? Masuk MG, aku bilang Iya. pertama. Oke, mantap. Berapa bang? Apa? Berapa bang? Di range berapa bang? Gimana? Kurang jelas? Di range berapa? Res apanya nih? IP-nya? Iya. Wah, aman lah. Seenggaknya tahun sampai sekarang belum dikasih tahu sih ya. Kayak passing grade-nya berapa. Di Kalau kalian punya abang? gimana? Kalau punya abang, range-nya berapa? Ya, di atas 3 lah. Aduh, Di atas gede tiga banget. setengah nggak bang? Di atas 3,5 nggak bang? Enggak, kok nggak se itu. Hmm. Santai aja. Tahun 2020, anak-anak UTS-nya pada dapat berapa Bang? Kayak kimia, matematika, fisikanya gitu. Oh, kalau kimia, kayaknya rata-rata pada gede sih. Rata-rata ya. Kalau biasanya yang paling anjlok tuh kalkulus. Kalkulus Iya, benar. di aku aja kayak pas semester 2 tuh mayoritas dapat C sih. Mayoritas dapat C kalau kalkulus. Entah karena dosennya yang gak enak atau emang karena materinya lebih susah aja. Rata-ratanya itu berapa Bang kalau biasa UTS gitu Bang? Saya soalnya takut-takut ngitungnya, takut jeblok nilainya. Oh, rata-ratanya berapa ya? Kayaknya 50 kan, kayak 50 60-an. 50 kayaknya. Standar ya. Hmm. Kita juga segituan ya sudah. Nggak usah ngomong gitu atau. Aduh, kacau. Lu Semansa Bang? Pak Usman? Gimana? Lu Semansa? Iya, Belum. ya, Pak Usman. Oh iya, soalnya waktu itu saya pernah lihat nilainya. Semua SNMPTN. SNMPTN kan Bang? Masuknya? Iya, ya, SNMPTN. Oh iya, betul.
Sebenarnya kalau misalkan kimia nih, kalau menurut aku ya jauh lebih mudah semester 2 sih dibanding semester 1. Kalau buat kimia. Kalau buat fisika sama kalkulus, kayaknya ya jauh lebih susah semester 2. Saya rasa soalnya UTS 2020, UTS 1 2020 sama 2021 tuh kayak susahan tahun ini gitu. Beneran ini susah Bisa banget jadi gitu sih. tahun ini. Kayak nggak ada jaminan bisa ngerjain soal tahun 2020 terus bisa ngerjain soal 2021. Hmm. Hoki-hokian jadi. Terus yang nilai UTS 1 udah pada keluar belum sih? Udah semua. Udah semua ya? Nah, biasanya kalau misalkan pas zaman aku ya, kimia sih, itu biasanya baik-baik sebenarnya. Jadi kalau misalkan nilai UTS kimianya pada jelek, biasanya step PB ya, waktu itu step PB pada jelek,